Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya ingin memberi tips cara merawat ikan koi di kolam ya, tanpa menggunakan filter teman-teman. Ini kolam saya tanpa ada yang menggunakan filter ya. Tuh, ini bukan hoak ya. Ini blas orang nganggo filter teman-teman. Tuh. Ini ikan koi cukup besar-besar ya. Ikan koi ukuran 15 sampai 17-an cm. Harganya juga murah banget. Cuma Rp20.000 teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin membeli bisa saja langsung datang merapat ke toko ikan hias Najib Maghrib dengan alamat Desa Gunung Sari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan ikan sangat sehat-sehat sekali teman-teman tanpa menggunakan filter ya. Cuma di sini saya menggunakan aerator. Jadi aerator itu sangat penting sekali teman-teman, karena aerator itu untuk menambah kadar oksigen yang ada di dalam kolam. Jadi ikan-ikan kita akan lebih sehat kalau kadar oksigennya itu tinggi teman-teman. Jadi di sini caranya itu kolam jangan terlalu kelebihan kapasitas ya. Jadi usahakan itu jangan terlalu berdesak-desakan kolamnya teman-teman. Seperti kolam saya ini ukuran 1,5 meter kali 1 meter, cuma saya isi sekitar 15-an ekor ya. Jadi mereka tidak berdesak-desakan teman-teman. Jadi aman walaupun tanpa filter. Dan ini juga air saya kuras itu sekitar 1 mingguan sekali. Jadi jarang saya kuras teman-teman. Dan alhamdulillah itu airnya itu selalu jernih ya. Tuh. Padahal ini jarang saya kuras, tapi air tetap jernih teman-teman. Kemudian teman-teman kalau mengasih makan itu jangan terlalu berlebihan ya, secukupnya saja. Karena kalau makanan terlalu berlebihan dan nggak habis dimakan itu biasanya mengendap di dasar kolam dan akan menjadi racun teman-teman. Jadi usahakan kalau memberi makan itu secukupnya saja ya. Kalau punya aku itu tak kasih makan sehari 1 kali teman-teman, setiap pagi saja. Jadi kalau siang dan sore hari itu jarang saya kasih makan. Malah lebih bagus seperti itu teman-teman. Ikan itu akan lebih sehat daripada sering-sering dikasih makan, dan kemudian kolamnya akan menjadi kotor ya. Jadi usahakan itu kasih makannya biasa-biasa saja. Kemudian sebelum ikan koi dimasukkan kolam itu usahakan dikasih garam ikan ya teman-teman ya. Fungsinya garam ikan yaitu untuk mencegah dari timbulnya bakteri-bakteri dan mencegah dari timbulnya jamur ikan. Karena ikan koi itu sangat rentan sekali terhadap penyakit ya. Kalau satu ikan terkena jamur itu biasanya akan menular ke semua ikannya. Jadi ikan satu kolam itu bisa habis teman-teman kalau kita tidak antisipasi terlebih dahulu ya. Jadi usahakan itu sebelum ikan koi dimasukkan itu kasih garam ikan. Kalau teman-teman nggak punya garam ikan itu bisa juga dikasih dengan garam dapur. Kalau punya saya ini tak kasih garam dapur teman-teman, karena garam ikan itu di sini carinya sulit dan juga harganya cukup mahal ya. Jadi saya menggunakan garam ikan di sini. Ini juga ikan koi teman-teman, tapi ikan koi biasa, ikan koi kabuto. Kalau yang sebelah sana itu ikan koi slayer teman-teman. Coba kita tengok ya. Ikan koi slayer ini. Dan ini pun tanpa menggunakan filter ya.
Semua kolam koi saya itu tanpa menggunakan filter, ukuran 1,5 meter kali 1 meteran ini teman-teman. Jadi mitos yang berkembang di masyarakat itu kalau ikan koi tanpa menggunakan filter itu bisa mati, itu ternyata hoak teman-teman ya. Karena saya membuktikan sendiri memelihara ikan koi tanpa menggunakan filter, dan alhamdulillah itu ikan koi saya sehat-sehat teman-teman. Ini bukan baru pertama loh ya, ini saya mengengoni ikan koi itu hampir sekitar 3 tahunan ya teman-teman ya. Dan selama 3 tahun itu pun tak pernah menggunakan filter. Dulu pernah teman-teman di kolam sana, tapi kalau menggunakan filter itu terlalu ribet, jadi saya sekarang tidak menggunakan filter, cuma menggunakan aerator seperti ini teman-teman. Dan ini batunya pun sangat kecil ya, batu segini teman-teman, sangat kecil, tapi gelembungnya cukup besar ya. Jadi tips merawat ikan koi di kolam itu, yang pertama itu usahakan sebelum ikan dimasukkan, usahakan dikasih garam ikan. Fungsinya untuk mencegah dari timbulnya bakteri-bakteri dan mencegah dari timbulnya jamur ikan yang sangat berbahaya. Dan yang kedua yaitu apabila kita membeli ikan dari tempat yang jauh atau biasanya dari tambak langsung ya, itu usahakan dikarantina dulu teman-teman. Dikarantina di dalam akuarium terlebih dahulu selama sekitar 4 hari sampai 5 hari. Jangan langsung dimasukkan ke kolam teman-teman. Biasanya kalau ikan yang baru dapat dari tambak atau kolam besar itu rentan terkena penyakit ya. Jadi kita usahakan kita karantina terlebih dahulu. Kemudian kalau mengasih makan itu secukupnya saja ya, jangan terlalu berlebihan, karena kalau makanan yang terlalu berlebihan dan tidak habis dimakan itu akan mengendap ke dalam kolam dan akhirnya menjadi racun untuk ikan-ikan kita. Dan ikan kita akan keracunan teman-teman. Dan yang keempat itu jangan lupa dikasih aerator seperti ini ya. Fungsinya aerator yaitu menambah kadar oksigen yang terlarut di dalam kolam. Jadi kalau semakin besar oksigen yang terlarut di dalam kolam, maka semakin sehat pula ikan-ikan kita teman-teman. Oke, seperti itu cara merawatnya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.